Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda adalah demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitriani, berasalkan dari Kota Garut. Saya berdomisilikan di Asrama Khadijatul Kubro Kobong 5, tepatnya Asuhan Al-Mukarramah Hajah Daliah Mutiara Afandi. Saya dari kelas 3 Ibtidaiyah Putri di bawah asuhan Ustazah Hajah Ila dan Muharik Ustazah Yeyen Nuraini. Motivasi saya bisa sampai di titik ini adalah keinginan kedua orang tua saya melihat saya meneruskan estafet perjuangan Umi, Abi, Aa, dan Teteh, guru-guru terbaik saya semasa saya belajar di rumah. Pesan dan kesan untuk kalian semua, jangan pernah berhenti berjuang, karena hidup butuh perjuangan dan perjuangan butuh pengorbanan. Hidup tanpa perjuangan dan pengorbanan tak akan ada gunanya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang terakhir, saya mohon doa dan dukungan dari kalian semua. Karena berkat doa dan dukungan dari kalian semua, saya bisa sampai di titik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya santri Miftahul Huda marratan saniyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumi la dilla illa dillallah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-sadiqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Al-ayah. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Menurut para pengamat perkembangan dunia, abad ini disebut sebagai the age of exit or resilience, yakni abad yang penuh dengan kegelisahan dan kecemasan. Resesi ekonomi melanda seluruh negeri. Banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini diperparah dengan arus globalisasi yang mengikis moral dan juga mental anak bangsa. Akibatnya, kemiskinan sulit dihindarkan, pergaulan bebas menjadi kebiasaan, pembunuhan, perzinahan, bahkan pembunuhan menjadi pemandangan yang sering diberitakan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang menjadi solusinya? Maka sebagai jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah uraian yang bertemakan
Peranan pesantren dalam mencerdaskan anak bangsa melalui jalur tafaquh fiddin dengan rujukan Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang sekiranya mereka menakutkan akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin yang saya cintai, ayat di atas diawali dengan kalimah wal yakhsha yang merupakan sigat fi'il mudhari yang dihinggapi lam amr. Sedangkan dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada kewajiban. Alhasil wajib bagi kita merasa takut jika meninggalkan generasi muda yang menjadi harapan bangsa dalam keadaan lemah tak berdaya. Apakah cukup dengan merasa takut saja? Tentu tidak. Kita sebagai santri harapan Ibu Pertiwi haruslah sadar diri akan tugas yang wajib kita tangani. Bahkan bukan hanya sekedar santri, melainkan sebagai penerus para kiai. Sebagaimana Syekh Ibnu Malik mengukir bait yang indah dalam kitab Alfiyah. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Ketika para ulama telah tiada, saatnya santri yang kan timbul ke muka. Bahkan santri bukan hanya pewaris para kiai, karena sebenarnya para kiai merupakan pewaris para anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Rekan-rekan santri Miftahul Huda tercinta, sebagai santri kita haruslah mencari ilmu, karena dengan ilmu hidup akan menjadi berkah. Dengan ilmu kesibukan akan menjadi ibadah. Dengan ilmu pula cinta akan menjadi indah. Betul apa betul? Namun jikalau kita membuka mata akan kondisi dunia yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, rasanya saya belum menemukan tempat yang sebanding dengan pesantren yang terkenal dengan julukan penjara sucinya. Karena di pesantren kita dapat merasakan banyak hal, namun sulit untuk diungkapkan. Senang, sedih, tawa dan juga duka. Juga semua cerita yang berbeda dari setiap santri yang datang sebagai pengembara, mengemban tugas yang mulia, berjuang bersama dan kembali ke kampung halamannya sebagai sosok yang mulia. Hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Itulah santri. Satu pesan dari saya untuk rekan-rekan santri Miftahul Huda, sebagai santri yang hidup di pesantren, di mana kita menua di negeri orang, haruslah ada satu faktor agar kita bisa melewati fase demi fase, step by step di pesantren, ialah harus banyak duit. Lah, kok duit? Namun duit yang saya maksud bukanlah selembaran kertas ataupun koin recehan yang ketika tanggal tua kita dibuat sedih olehnya.
Duit yang saya maksud ialah satu kata, gabungan dari beberapa faktor utama yang memiliki berjuta makna. Yang pertama, D yang berarti doa. Allah menyuruh kita dalam Quran surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Yang kedua, U yang berarti usaha. Pepatah mengatakan, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha berarti bohong. Yang ketiga yaitu I yang pasti artinya ilmu. Syekh Ibnu Ruslan memberikan nasihat dalam kitab Kifayatul Atqiya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang keempat T yang berarti tawakal. Hadirin, sebenarnya hidup itu simpel, hanya gayamu saja yang ribet. Sesimpel apa sih hidup itu? Imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin yang sedang berbahagia pada malam hari ini. Dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik benang merahnya bahwasanya dalam era globalisasi ini pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa dengan 4 pilar utama, yakni yang pertama, memperbanyak doa dan mendirikan sholat. Yang selanjutnya, memperkokoh takwa dan menjauhkan diri dari maksiat. Dan yang terakhir, memperbanyak ilmu, terutama agama, agar diri kita tak tersesat. Insya Allah, jika semuanya telah terrealisasi dengan manjur, negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah, sedangkan kesalahan hanya dari diri saya pribadi. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke belakang rumah. Semoga uraian ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia Dina Safitriani. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dina Safitriani. Untuk Dewan Juri dipersilakan untuk memberi komentarnya. Saudari Dina Safitriani, pertama saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Anda santriwati yang baru duduk di tingkat ibtida kelas 3, betul? Alhamdulillah, tingkat ibtida Anda tampil di hadapan ribuan audiens malam hari ini di panggung yang luar biasa megah ini, sanggup sampai selesai. Ini sebuah hal yang positif. Cuman ada cumannya. Masukan pertama, tadinya saya berharap penampilan finalis perempuan pertama ini bisa menghipnotis seluruh audien yang hadir malam hari ini. Saya ingin tanya kepada Dina tidak sedang sakit darah rendah, tidak? Tidak. Tapi saya perhatikan tadi gramatika Anda, kemudian intonasi bicara Anda, sepertinya Anda sedang sakit darah rendah, Pak. Gramatikanya seperti bebegik sawah. Ini mohon maaf.
Tapi secara keseluruhan terima kasih, isi luar biasa. Untuk spesial buat Dina, kalau aku sih yes. Terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan tepuk tangan dulu untuk Ananda Dina Safitriani. Kalau menurut saya ini kamu kelas 2 ibtida. Tadi kelas 3 ibtida. Kamu suaranya kalau pendapat saya begitu lantang. Walaupun tadi juri kayak bebegik sama. Dan saya dari Cianjur untuk penampilan kamu saya suka. Tepuk tangan. Dan semoga kamu menjadi ulama ul amilin, menjadi ustadzah pejuang, bukan ustadzah yang pecundang. Amin ya rabbal. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.